Terus aku turun ke bawah, lihat sebuah carrier bang, carrier sama tas itu dipakai Pendaki lah ya. Pendaki itu berada, kagetnya saya tuh berada di apa namanya, di lereng tebing. Ya, biasanya tebing kan ada tangkai pohon gitu bang. Itu nyangkut di situ bang. Dan yang aku temukan di apa namanya, di jurang, di lereng jurang itu, dia tuh nggak busuk bang, dan nggak bau itu loh. Oke. Jadi si cewek ini nggak busuk pada saat Bang Aang ngelihat dia, berarti nyangkut di pohon ya, di lereng terus ada pohon miring gini nyangkut di situ. Bang Aang sempat lihat wajahnya nggak? Sebenarnya wanita ini adalah wanita yang meninggal 1 bulan yang lalu, dan kita nggak menemukan gitu. Baru ditemukan masnya hari ini. Sok bang, aku tak lurus saja biar teman-teman biar cepet gitu loh. Nanti tiba-tiba aku lurus itu kok semua tertutup bang, tertutup di situ. Ya mungkin ayat memang juga ada mungkin di situ ya. Iya bisa aja. Bisa aja sih, emang aku itu lama bang. Tiba-tiba kok ada anjing warna hitam gitu loh. Ketika aku jalan, anjing itu selalu berputar gitu bang. Di samping kanan itu, waduh apa itu, genderuwo itu bau besar banget itu bang. 30 gunung, 30 juz, 1 gunung, 1 juz. Nggak mesti di puncak memang. Yang penting di gunung, entah itu di perut gunung, di leher gunung, apapun. Yang penting ke situ. Nggak diwajibkan di Enggak. Gue sebutnya kan bukan 30 puncak ya. Tapi 30 gunung, 30 juz. Nah, apakah aktivitasnya itu aja? Enggak. Jadi kadang kalau misalkan pas ada rezeki, misalkan ada rezeki, ada musola yang di daerah situ, atau mungkin di gunungnya, di sekitar gunungnya ada yang perlu diperbaiki gitu, bener. Entah itu sajadahnya kotor, udah rusak, karpetnya udah robek-robek, ya kalau ada rezeki diganti. Ini gitu kan. Ini aku sebuah kehormatan ini. Aku disambangi sama Bang Awe di jauh-jauh dari sama aja. Nah terus kalau misalkan nggak punya duit, apa yang lo lakuin gitu kan? Ya paling nyikat-nyikat toilet musola ya. Termasuk besok tanggal 20 itu di Gunung Slamet via Permadi, itu ada penggantian sajadah, terus pemasangan lampu LED itu untuk yang panel surya. Pemasangan lampu untuk di musola, terus sajadahnya diganti yang baru. Terus insya Allah kalau ada rezeki juga masang tali pengaman untuk jalur summitnya, kan rawan tuh. Itu rawan itu. Nah itu mau masang tali pengaman, tali penanda lah gitu, bukan pengaman, tali penanda, biar orang jelas jalannya di jalur itu aja. Insya Allah tanggal 20 Mei besok. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikut join buat aktivitas itu, monggo di tanggal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Kali ini gue berkunjung lagi ke kediamannya Mas Naam atau Bang Aang. Bang Aang bener. Maunya dipanggilnya Bang Aang. Aang. Gimana Mas? Sehat? Bang, gimana? Terima kasih kunjungannya Bang. Terima kasih jauh-jauh dari Bekasi ini. Jauh-jauh dari Bekasi. Ada acara apa ini? Emang cuma mau silaturahmi aja. Alhamdulillah masih inget. Silaturahmi, jadi biar biar hubungan itu masih terjaga lah baik. Meskipun nggak di gunung, di rumah kita tetap silaturahmi. Siap, betul. Ini merek orang soalnya saya tutup. Oh iya benar. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya buat yang sudah selalu support kegiatan dari Samawe Adventure untuk ekspedisi 30 gunung 30 juz. Insya Allah di awal Juni ini lanjut ke Sumatera Mas, gitu kan? Ke Sumatera. Dan yang belum support, yang belum subscribe, buruan subscribe channel Samawe Adventure ya. Klik aja kalau kalian suka juga, share video dari Samawe Adventure. Bang, kira-kira mau cerita apa? Apa ya? Diceritakan apa Bang? Rinjani dong, gue pengen denger. Rinjani? Ceritanya gitu-gitu doang Bang. Ya nggak apa-apa gitu-gitu doang kan, tapi ya mungkin subscriber gue belum dengar. Nggak enak aku Bang, nggak enak sama Mas Awe yang jati suhu ini. Suhu dingin, usaha suhu. Aku yakin Bang Awe punya cerita di Rinjani. Udah ke Rinjani, cuman nggak, maksudnya kadang bukan setiap gunung ya, banyak gitu, cuman sedikit-sedikit Mas. Jadi
Maksudnya hanya sepintas kayak melihat atau mungkin sampai interaksi, cuman nggak banyak yang sifatnya neror yang sepanjang jalan sampai gitu. Bang, tapi ini kebetulan ada apa ya? Unek-unek ya? Unek-unek ke Bang Awe yang selaku suhu gini. Aku ingin bertanya Bang, Apa kan tuh? gini, aku ketika Ini belum cerita horor nih ya, baru bertanya. belum ya. Nanya dulu teman-teman. Jadi ceritanya. aku Oke. ada kesempatan ini ngobrol sama Bang Awe. Bang, ini kan kan kita naik kan, kadang-kala kan jika naik itu sama rombongan ya maaf pemula gitu. Kenapa Ya, sih kok yang baru-baru naik gitu. kok yang hal-hal mistik itu kok yang pendaki-pendaki yang sudah berpengalaman, bukan pendaki yang apa namanya Bang, pemula Baru-baru. gitu. Itu kenapa ya Bang yo? Kalau bicara kenapanya sih, ya ini lagi-lagi persepsi orang ya. Yang lu tanya kan gua nih sekarang. Iya, makanya. Jadi ini bukan suatu pembenaran ya, maksudnya ini cuma persepsinya Awe aja, mungkin dari kacamatanya Awe aja gitu kan. Kalau menurut gua sih sama sebetulnya Mas, maksudnya yang sekarang ataupun orang lama juga pas saja kebetulan lagi dipilih untuk diperlihatkan ya diperlihatkan, kalau enggak ya enggak. Cuman kalau bicara apa ya, sering atau tidaknya, mungkin orang lama sering karena satu, mereka tuh sudah niatnya agak berbeda menurut gua. Dari maksudnya niatan seperti apa sih? Misalkan naik gunung ya udah bukan nyari puncak lagi gitu jadi kan. bukan cari view atau apa gitu. Jadi mereka tuh lebih ke tadabur, terus nikmatin proses bagaimana sih di jalan tuh ketawa-ketawa sama teman, iya. ngobrol, hal kayak gitu lebih rileks kan. Nah kadang-kadang jika dengan kondisi yang rileks segala macam itu kayak ada ya mungkin ya Gusti Allah gitu ya, ingin memberikan sesuatu yang baru ke kita mungkin. Ini kan mungkin ya dari kacamata gua, karena kalau teman-teman yang sepantaran nih seletingan gitu sama gua kan udah hampir 40 ya, yang seletingan itu kalau dia ketemu, dia ngalamin kayak gitu-gitu biasanya pada saat kondisi dia rileks gitu-gitu. Beda halnya dengan yang anak-anak sekarang, kalau ya adik-adik lah gitu, adik-adik kita gitu kan, sering ditemuin pasti gara-garanya berbeda. Rata-rata, lu kenapa dia? Ini dia sompral, oh dia ngelanggar aturan, kayak gitu-gitu. Ini kan bukan apa yang gue omong, cuman apa yang sudah beredar di umum rata-rata gitu. Makanya kalau memang ada alasan yang berbeda ya nggak apa-apa, nanti di komen aja. Cuman sepengetahuan gue mendengar dari mungkin channel-channel YouTube, dari teman-teman, ya kayak gitu. Jadi kenapa sih dia kok bisa kena, oh dia hide di tengah jalan, padahal mah belum tentu juga. Kan bener. Larangan hide juga nggak semua gunung. Terus kalau cewek hide nggak boleh naik gunung tuh alasannya bukan cuma mistis Mas. Hide itu kalau misalkan ada perempuan nih hide, rata-rata kalau orang menstruasi atau hide biasanya bad mood. Moodnya agak jelek. Itu pertama. Terus kedua, pinggangnya berasa sakit. Pokoknya moody dan pinggang berasa sakit. Nah itu impactnya nanti ke marah-marah, beban yang nggak bisa dibawa. Jadi hasil nanti akan merepotkan teman-temannya atau berimbas impact situasinya ke teman-teman pendakiannya juga. Jadi mungkin itu yang lebih logis ya Mas, alasan lebih logis kalau si perempuan ini menstruasi. Itu sih sebetulnya alasan logisnya. Kalau misalkan dikaitkan dengan larangan segala macam, ya itu balik lagi ke masing-masing daerah kan, kadang-kadang beda. Kayak model di Arjuno kan nggak boleh kan. Kenapa gitu kan. kok panggil teringat langsung Ya kalau Arjuna lihat Bang Angan ingatnya Arjuna. Gitu, kalau Arjuna kan nggak boleh gitu kan. Kayak Sumbing juga sebetulnya nggak boleh, kalaupun boleh cuma sampai pos 3 kayak gitu-gitu. Ya itu sih aturan adat setempat. Itu sih Bang Am, kalau menurut gua sih hanya sama, gue rasa sama, hanya muncul alasannya berbeda Bang. Oh gitu. Ada yang lebih tua kadang karena rileksnya, jadi dia mungkin membayangkan atau apa, jadi akhirnya nemuin sesuatu atau apa. Tapi gini Bang, kalau saya sendiri tuh akhirnya setelah ditunjukin beberapa, ya nggak kemarin saja ya, pasti sudah dengar beritanya di Arjuno. Ya sering sih aku di gunung-gunung itu ya sering lihat sosok itu, dari kejadian mistik. Saya kan nggak di gunung Arjuna saja, yang lain kan juga banyak kan gitu.
Cuman aku menyimpulkan nih, kok aku menyimpulkan kok hanya kebanyakan itu kok pendaki-pendaki sudah berumur seperti kita lah. Kok ditunjukkan seperti itu kan gitu, kebanyakan itu perspektif saya. Tapi aku ambil hikmahnya, dengan kejadian aku ditunjukkan seperti itu. Jadi aku makin percaya, oh ternyata di dalam dunia kita itu ada dunia lain. Dalam arti itu ada kehidupan lain. Artinya itu kan mengingatkan ke mengingatkan kita ke kitab, kebesaran Allah. Di Al-Quran juga ada. Artinya mungkin lo udah tua, lo harus baca Quran nih. Iya benar-benar. Ibadah lo harus dikuatin, kayak gitu-gitu. Jadi, ya Pak, ambil positifnya gitu Mas. Kita juga sama ambil positifnya. Iman kita semakin ditingkatkan. Betul. Jadi ya semakin tua lah kan gitu. Begitu. Lo harus ingat mati nih, gitu. Jangan gitu Bang, soalnya kalau lo ingat mati, kebetulan aku teringat di sebuah cerita di gunung itu yang sampai sekarang tuh nggak aku lupakan Bang, gitu loh. Ini cerita di mana nih? Waktu itu aku di Gunung Rinjani Bang. Oh, oke. Berhubung Mas Awe nih ceritanya, tadi kan bilang-bilang orang meninggal, orang mati, masih akhirnya aku teringat. Itu lama Bang itu Bang. Tahun berapa kejadian? 2009. Aku masih kuliah Bang. Oh ya 2009. Ngomong-ngomong naik gunung dari kapan sih? Aku mulai SMA Bang, kelas 1 SMA. Sama kelas 1 berarti sekitar udah 12-13 tahun naik gunung ya? Lebih? 20-an ya? Iya Bang. 20 tahunan ya? 20 tahun. Alhamdulillah sudah hampir Bang, nggak semua gunung di Jawa itu sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah punya waktu kan walaupun gitu. Duit dulu susah. Susah bener-bener dulu zaman kuliah ya salah katanya Bang. Kan Iya. gitu. Iya paham lah. Tapi ingat pendakian pertama itu aku di Gunung Penanggungan Bang, karena kan dekat. Oh sini dong belakang rumah ya? Oh belakang rumahku sendiri. Dan dari situlah aku merasa kayak kangen ke gunung dah. Gitu. Akhirnya dari situ aku mulai mencari naik gunung-gunung gitu. Dan di 2009 aku ke Gunung Rinjani. Itu pendakianku yang kedua Bang. Aku sebenarnya ke Rinjani itu sudah 3 kali. Oh Rinjani yang kedua? Yang kedua itu aku waktu 2009. Berapa orang dulu Mas? 6 orang, 2 cewek, 4 cowok. Dan cuma aku satu-satunya yang dari Malang, dari kampus kita Malang. Sisanya dari Surabaya, satu dari Universitas Sidoarjo. Kalau nggak salah sih Bang, ini meskipun agak sedikit horor, kita nggak bikin horor aja Bang, santai Bang ya. Iya santai. Relax aja Bang ya. Kita ambil hikmahnya aja dari obrolan kita lah. Santai aja. Jadi gini Bang, kalau ingat masa lalu itu dan sampai sekarang tuh aku tetap ingat karena ada sesuatu hal yang menjadi tanda tanya besar sampai sekarang. Sebenarnya sih sudah beberapa tahun tuh aku lupa sudah melupakan, cuman kejadian itu teringat lagi waktu aku kejadian di Arjuna kemarin sempat hilang. Itu kan mungkin Bang Hafiz sudah mendengar. Jadi flashback lagi. Flashbacknya itu ketika aku di rumah sakit Bang, di Puskesmas Pandaan hari terakhir. Itu ada banyak teman-teman yang DM aku. Salah satunya temanku dari Surabaya. Ditanya, gimana Bang A, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih doanya gitu kan. Dan mereka tuh bertanya, gimana pengalaman mistiknya? Apakah lebih serem dari Rinjani? Kok bertanya seperti itu langsung kan gitu. Akhirnya flashback mengingat aku yang sudah lama aku nggak mau nginget terulang lagi. Dan ternyata itu nggak aku saja, teman-teman juga semua pada inget semua. Dan aku waktu itu emang 2009 waktu aku kuliah itu naik terus gitu dari Sembalun. Bang Awen pernah naik dari situ? Pernah Sembalun. Dari Sembalun kita berangkat nggak masalah Bang, normal aja waktu itu. Emang masih nggak kayak Rinjani sekarang. Dulu kan masih bagus, masih pepohonan ilalang masih hijau. Aku berangkat nggak ada masalah, pos 1, pos 2 itu nggak ada masalah Bang. Ketika aku nyampe di pos 3 itu tiba-tiba itu ada satu orang Bang, perempuan sendirian, cewek.
dan aku jalan itu nggak ada rombongan lain gitu loh, cuma Dia sendiri. nggak, maksudnya rombongan itu cuma sendiri, nggak ketemu sama rombongan lain gitu. Dan aku di pos 3 itu ketemu cewek itu sendirian, ya lengkap, pakai carrier, pakai sepatu ya lengkap. Temen aku samperin bang, aku tanya, Mbak, banyak kok sendiri, di mana rombongannya gitu. Karena sih sudah di atas, banyak ketinggalan, nggak apa-apa yuk gabung sama kita, nanti barangkali ngecamp di Segaranakan, kebanyakan seperti itu bang ya, di Segaranakan. Maaf bang, ini kan sudah lama dan mungkin aku untuk namanya aku samarkan Samarin aja boleh. Iya, aku teringat waktu itu pendaki perempuan salah satunya itu namanya Yeni. Mbak Yeni. Mbak Yeni. Aku masih ingat sama Mbak Maaf Yeni. ya Mbak Yeni. Maaf Mbak namanya Yeni. dipakai. Iya. Bilang aja nggak apa-apa Mbak Yeni ya sama suaminya. Ya, Yeni yang lain lah. Woy. Iya Yeni yang lain. Jadi namanya Yeni. Tak tanya namanya Yeni dari mana? Dari Banten kan gitu. Banten. Banten. Oke. Daerahnya mana apa? Ya kurang lebih 3 jam lagi lah. 3 jam lagi. Jadi ketika tak tanya seperti itu dari Banten, kita ajak ke puncak ayo sama-sama. Nanti kita melanjutkan sama-sama. Cuman waktu perjalanan aku di depan bang. Cara ngobrol yang sering ngobrol sama 2 cewek itu, salah satunya Mbak Yeni di perjalanan. Jadi nyampe apa namanya itu sekarang aku malam kayaknya itu. Itu malam ya seperti biasa bang kalau. Oh, berarti campnya nggak di Pelawangan, langsung turun ke Segarana? Langsung bang. Oke. Itu karena tempat favorit bang. Itu Siap. tempat favorit. Jadi nggak ada jadwal muncak lah itu Mbak? Nggak ada, nggak ada. Sebenarnya sih ada, sebenarnya itu ada. Kalau aku sih karena sudah pernah ke Rinjani kan seperti biasa. Iya gitu. Mending ke danau. Iya, teman-teman kepengen puncak. Jadi waktu itu nggak ada masalah, malam di Segaranakan. Ya kita buka tenda bang. Buka tenda, bikin masak. Kita bawa 2 tenda bang. Kita cowok sendiri, cewek sendiri gitu. Setelah itu udah menginjak malam seperti biasa, teman-teman tidur bang. Jadi cowok sendiri, cewek sendiri, Mbak Yeni sama teman-teman kita tadi kan gitu. Jadi seperti biasa tinggal aku doang bang yang nggak tidur sama temanku Sidoarjo anak Musida. Kita biasa bang ngobrol gitu, ngobrol sama menikmati dinginnya di pegunungan tuh enak lah ya. Suasana yang nikmat yang nggak bisa dibeli dengan uang dengan harta gitu. Waktu itu perkiraan saya itu jam 12 ke atas bang. Aku kaget bang, ini tiba-tiba ya ini berada di depan tenda bang. Berarti nggak kebuka? Nggak kebuka. Aku nggak kedengar suara stretching. Itu tenda itu ya apa namanya nggak terbuka lah. Gitu. Dia itu langsung berjalan bang. Kaget bang. Aku sama temanku anak Musida langsung cari headlamp, ngejar si Yeni tadi. Kejar lama tuh nggak dapet bang. Lama banget nggak dapet. Aku diem karena aku melihat kabut bang, kabut di bawahku. Kalau menurutku kan secara logika kabut kalau sudah ada di bawahku berarti kan di bawah di depan kan jurang bang. Pikiranku waktu itu seperti itu. Akhirnya aku putuskan sama teman gitu, balik lagi deh, ayo balik lagi. Besok aja kita cari kan gitu. Ya wes gitu. Ini nyarinya ke arah danau air panas. Ke arah mana dia berjalan? Kayaknya seperti itu bang. Danau panas ini kan malam bang kan gitu. Aku sendiri balik bang. Dan balik itu wes emang dalam perjalanan itu wes sengaja kita diam. Ini nggak bicara sama teman-teman, nggak membangunkan. Jadi aku tidur di tenda terus nggak bisa tidur bang sampai pagi. Dan pagi itu rembanku cewek itu bangun. Mbak Yeni kok nggak ada gitu. Wes mungkin ya mungkin cari rombongannya sudah ketemu tak gitu kan bang, nggak tenangkan. Jadi akhirnya kalian wes bikin masak dulu kan gitu. Pas sarapan pagi, aku cari sama temanku sama Musida itu. Dan cari itu aku telusuri lagi lama dan aku itu diem bang, loh bener kerasaku tadi malam aku berdiri di sini dan di depanku adalah jurang kan gitu. Terus aku turun ke bawah lihat sebuah carrier bang, carrier sama tas itu dipakai Pendaki lah ya. Pendaki itu berada, kagetnya saya tuh berada di apa namanya di lereng tebing. Ya, biasanya tebing kan ada tangke pohon gitu bang. Itu nyangkut di situ bang. Dan aku turun lagi dikit, aku perhatikan, ini bukannya carrier sama sepatunya Mbak Yeni kan gitu. Kaget aku bang. Tak pastikan lagi emang benar bang. Saat itu aku kembali lagi bang wis. Soalnya kan nggak mungkin aku nyelamatkan, nggak punya alat bang. Kembali lagi sama yang temenku Sidoarjo Musida itu.
Aku langsung bilang ke teman-teman, kalian di sini aja, jangan panik. Aku mau turun, ada apa? Pokoknya instruksi saya jangan kemana-mana, di sini aja. Jadi aku turun ke perizinan bang. Perizinan langsung aku bilang komunikasi sama tim perizinan bahwasannya aku terjadi sesuatu. Aku ceritakan bang. Waktu itu langsung respon perizinan itu naik bang. Naik langsung segera dievakuasi. Aku nggak tahu bang, evakuasinya seperti apa bang, nggak tahu. Dan mereka butuh turun sama apa nama itu, sama jenazah tadi loh bang, dan juga sama rombonganku yang tertinggal di Sekaranakan turun. Begitu turun, masalah nggak naik lagi? Nggak naik lagi. Aku memang disuruh diem. Cuman aku bilang juga bilang di sana ada rombonganku yang ketinggalan 4 orang. Itu oke. Evakuasi nggak tahu seperti apa. Ketika turun aku dikumpulkan. Mungkin itu ketua perizinan situ. Aku disamperin bang. Samperin, kita kumpul. Dia tuh tanya itu gimana sih ceritanya, kan gitu, kronologinya kan gitu. Aku sendiri nggak takut bang, karena apa? Dikira itu rombongan saya kan gitu. Aku jelasin semua, enggak. Aku kepingin tahu kronologinya seperti apa. Aku jelasin bang. Mulai aku ketemu di di pos 3 sampai malamnya aku cerita. Dan mereka itu bilang terima kasih. Kok terima kasih dalam hati kan gitu bang. Terima kasih mas. Sebelumnya barulah diceritakan bang seperti itu. Sebenarnya wanita ini adalah wanita yang meninggal 1 bulan yang lalu dan kita nggak menemukan gitu. Baru ditemukan masnya hari ini. Shock bang, bener-bener shock. Dan ya itu nggak jadi samit lah kan gitu. Dan teman satunya itu bahkan sampai pingsan itu, cewekku itu. Dan sampai sekarang itu sampai inget kenapa kok sampai sekarang itu kok nggak bisa melupakan, karena apa? Dari di pos 3 itu kok nggak apa ya, nggak kerasa aneh gitu. Aku nggak ngeliat wajah dia tuh pucat, biasa aja sama seperti manusia biasa pak gitu. Dan yang aku temukan di jurang, di lereng jurang itu, dia tuh nggak busuk bang, dan nggak bau itu loh. Oke. Jadi si cewek ini nggak busuk pada saat Bang Aang ngelihat dia, berarti nyangkut di pohon ya, di lereng terus ada pohon miring gini nyangkut di situ. Bang Aang sempat lihat wajahnya nggak? Nggak, karena tertelungkup. Makanya aku kan memastikan dari carrier sama sepatu bang. Dan yang paling aku heran kan itu loh bang, kok nggak bau dan nggak busuk, itu loh mayatnya itu yang saya herankan sampai sekarang di situ. Terus dari pihak Taman Nasional ya, Ranger Rinjani setempat yang pada saat itu ada di situ ya, ada di lokasi, mereka memastikan memang ini adalah wanita yang sempat dicari 1 bulan yang lalu gitu. Benar. Dan memang benar dia rombongan dari Banten. Benar. Oke. Dan ketika itu aku nggak berusaha sama temen itu nggak apa ya, yang dengan seperti itu bang ya shock ya apa berusaha nggak mengingat lah kan gitu. Itu evakuasi seperti apa itu kan sudah bukan bagian dari saya. Itu langsung pulang bang. Bang Aang masih ingat nggak dia pakai carrier, mungkin merek apa, warnanya apa, jaketnya masih sih tak inget-inget bang ya. Iger bang. Carriernya Iger, warna hitam. Warna hitam. Untuk dia pakai jaket apa pakai baju biasa, pakai kaos pada saat trekking? Pada saat trekking nggak pakai jaket bang. Oke. Nggak pakai jaket ya, coba pakai apa namanya itu kalau base layer gitu. Pakai baju inner lah ya. Terus sepatunya itu juga Iger warna silver. Silver atau krem? Silver. Krem kayak coklat. Oh iya, krem lah gitu. Krem itu krem. Soalnya kan buta warna saya bang. Buta warna saya bang. Sama. Iya dah. Gitu. Sama gue buta warna juga. Gitu. Tapi kan kalau buta warna nggak apa namanya, bukan ini biru, kita nggak ini biru. Cuman kalau banyak warna itu kita ya oke, siap. Krem. Ya itulah. Aku ya sampai pulang itu kebanyakan diem bang. Kayak nggak percaya gitu loh bang. Dengan kejadian kemarin itu nggak percaya, kan pulang nggak jadi. Dan kita pulang kebanyakan diem bang. Aku sama teman-teman nggak bicara. Nah, ada nggak dari temen Mas Aang nih, yang cewek yang setenda itu, sempet si Mbak Yeni ini ngomong apa atau nyampein apa atau ngobrolin apa? Waktu perjalanan itu aku desa. Cuman dia itu kok tak kasih pertanyaan kok agak orang kayak linglung gitu loh. Jadi ngelantur gitu loh. Aku akhirnya ya nggak terusin bang.
Itu, dan sampai sekarang pun sering aku tak tanya waktu kejadian itu tak tanya-tanya kok nggak mau mengungkapkan gitu loh. Ya wis itu urusan pribadi dia kan. Mungkin takut kali ya. Mungkin trauma mungkin. Ya, karena susah sih kalau trauma kan. Iya, aku juga takut kan itu privasinya dia. Itu aku gara-gara pengawe nih cerita-cerita. Oke, enggak, tapi menarik. Mungkin cuman pada saat itu kan belum ada lah WhatsApp ya, belum ada Instagram lah ya. Aku pakai BB bang, BB Gemini. Aku kalau waktu ngerjakan tugas itu harus ke warnet bang, kalau internet bang. Zaman segitu. Tapi Facebook kan udah ada, tapi nggak semua pakai di handphone kan? Enggak. Masih pakai PC semua ya. Dan itu pun hanya orang-orang tertentu yang punya akun Facebook. Jadi nggak ada kontak atau nggak ada hubungan, atau mungkin dari Banten itu nggak ada yang coba kontak. Oh kalau masalah itu, Bang. Terus terang setelah kejadian itu aku nggak mau tahu wis, karena shock gitu. Wajar lah bang, jangan kan umur segitu bang, masih muda gitu. Ya artinya maksudnya kita jangankan ini mungkin kadang ada yang ngomong kenapa nggak gini, kenapa nggak kita lagi naik gunung nih mas, kalau orangnya nggak biasa, jangan ketemu mayat mas, ketemu orang kesleo dan nggak bisa jalan aja bingung bener. Orang hipotermia bingung, sakit bingung, pingsan bingung, kesurupan bingung, apalagi mayat. Jadi tidak segampang itu kita menemukan sesuatu hal yang di luar normal. Terus kita harus bertingkah laku normal itu sangat sulit. Tapi tindakan yang dilakukan Bang Aan sama teman-teman, yang satu stay di situ, yang dua cepet turun untuk memberikan informasi, gue rasa tepat sih bang. Tapi bagi saya sih sekarang ya tanda tanya bang. Barangkali ini ada Bang Awe ngasih penjelasan atau apa. Soalnya sampai sekarang pun jadi tanda tanya bang. Nah ini obrolannya nyambung sama gue, inget banget ngobrol sama Mas Kris. Kejadian di mana bang? Enggak, ini nyeritain. Jadi dulu case ada temen gue tuh naik gunung, perginya sama yang ternyata temennya itu udah meninggal. Sudah meninggal. Terus ya ada beberapa cerita, gue juga pernah disalak ngalamin kayak gitu. Jadi dia itu seolah di Gunung Merapi ada temen gue juga. Merapi. Jadi orang itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu, berapa tahun yang lalu gitu. Sudah beberapa tahun lalu. Terus dia cerita menemukan sosok itu, menemukan sosok pas di bawah. Dia ngeliat foto, ditanya foto itu korban meninggal tahun 97 atau 99. Tahun segitu bang? Iya, padahal itu tahun 2010 atau tahun 2011 ketemunya gitu. Di Merapi? Ketemu sosok itu di Merapi, di Watu Gajah, Watu apa ya? Pokoknya di Merapi tuh ketemu di pos berapa lah, pos 3 atau pos 4 ketemu. Pas ke bawah. Masih di bawah dong bang? Iya, pas ke bawah ngeliat foto, ditanya, ini foto siapa? Oh namanya almarhum A. Dia meninggal tahun 97 jatuh di sana. Kayak gitu. Nah jadi ya entah itu, gue nggak bisa bilang itu apa namanya korin atau apa, nggak bisa. Mungkin lah makhluk astral atau apapun itu yang coba berusaha menunjukkan bahwa masih ada jasad yang perlu disempurnakan dari sisi pemakaman segala macam gitu. Entah itu beliau sosok wanita yang baik hati sehingga ada yang ya mungkin Allah ngasih jalan bahwa ini harus dimakamkan lebih layak, hal kayak gitu sih mas. Gue sih ya alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah artinya kita bisa menolong orang untuk bisa dimakamkan lebih layak secara manusiawi kan gitu kan. Tapi emang kalau cerita seperti itu kan kayak dinala kan nggak gimana kan bang ya, logika kan nggak. Kalau dibilang logika sih ya kalau dihitungan secara matematika nggak bisa, ada. Iya. Cuman banyak mas yang nemuin kayak gitu. Banyak yang nemuin kayak gitu, banyak. Gue rasa nggak cuman di gunung lah, di rumah kadang-kadang ketemu orang ternyata orang itu sudah nggak ada kayak gitu, banyak. Ya, mungkin ya Rinjani tapi kejadian itu aku muncul lagi loh bang, tapi sebelum apa nama itu, sebelum bencana apa itu gempa itu, sebelum itu terakhir aku ke Rinjani. Tapi aman nggak ada masalah. Aku malah sampai puncak itu gitu. Dan apa ya, kok itu loh yang heran saya itu loh bang, kok pertama dia tuh kok wajahnya nggak pucat. Terus dia tuh nggak bau busuk, dan jasad tuh kok nggak bau gitu loh. Itu yang sampai sekarang itu
kok anehnya kan di situ. Iya, ini kita bicara positif lagi. Oh, iya. Siapa tahu 1 bulan lalu dia tersasar, tapi dia bisa survive, artinya bertahan hidup. Siapa tahu aja pas jatuhnya baru satu hari yang lalu. Atau mungkin ketemu Mas Bang Ang sore, dia siangnya jatuh. Jatuh mungkin. Mungkin. Kita Kan pilih positif aja. gitu aja. Kan gitu. Soalnya Dan apa ya Bang? Kalau kita bicara seperti itu, kalau di gunung itu apa ya? Banyak sih hal-hal yang di luar nalar itu kayak aku di Semeru. Semeru 2000 berapa? Masih baru ini. Semeru aku 2018 Bang, kan masih baru kemarin itu sama rombongan ketemu rombongan Surabaya. Namanya Pak Torang. Barangkali Pak Torang lihat channelnya Mas Awin, nanti saya bagikan linknya Bang ya. Oh siap. Itu karena dia itu saksi kuncinya di situ. Jadi aku kenal sama Pak Torang itu sama 6 rombongannya Bang. 6 laki-laki semua dan sudah berumah tangga. Oh bapak lah yang Iya bapak-bapak kan gitu. Tadi kenal aku di Ranukumbolo Bang gitu. Emang seperti biasa aku kan nggak pengen summit karena waktu itu aku ke Semeru itu hanya 3 orang. Terus ketemu sama rombongannya Pak Torang gitu. 6 jadi 9 ya. 9. Jadi kita lanjut sampai Kalimati dan seperti biasa kan nggak sampai summit. Terus teman-teman itu pada summit semua. Alhamdulillah nggak ada masalah Bang. Terus kita putuskan turun sore harinya kita turun. Kebetulan aku nyampe di mana itu ya? Di atasnya Tanjakan Cinta, kalau yang terkenal itu apa Bang? Rorombo Jambangan. Ah itu kan ada apa namanya itu kayak Lavender. Bukan lavender Bang, kayak ilalang besar-besar tuh Bang. Oh iya. Apa sih nama pohonnya tuh? Di situ kan, kalau di situ kan ada 2 jalan. Iya, ada yang ngebelah, ada yang kanan. Iya, ada yang melipir ke bukit kan gitu. Waktu itu kan pertama emang berangkatnya kita membelah itu ilalang tadi. Tapi untuk yang turunnya, itu kan mau menjelang maghrib surut lah. Itu teman-teman itu saya sarankan ke kanan gitu. Cuma aku sendiri yang lurus. Tak pikir, aku tak lurus saja biar teman-teman biar cepat gitu loh. Nanti tiba-tiba aku lurus itu kok semua tertutup Bang, tertutup di situ. Ya mungkin ayat memang juga ada mungkin di situ ya. Iya bisa aja. Bisa aja sih, emang aku itu lama Bang. Tiba-tiba kok ada anjing warna hitam gitu loh. Ketika aku jalan, anjing itu selalu berputar gitu Bang. Aku jalan berputar, terus aku diem, anjing itu kembali ke belakangku. Akhirnya aku ngikuti anjing tadi Bang. Anjing tadi tak ikutin, terus aku ternyata diarahkan ke teman-teman. Lewat jalur punggungan. Itu, dan teman-temanku nungguku lama katanya Bang. Dan akhirnya itu kita ketemu, tapi anjing itu tetap ikut. Jadi anjing itu tetap di depannya. Iya, di depanku. Kita lanjut. Kita diem, anjingnya juga diem. Kita jalan, anjingnya jalan gitu. Itu sampai maghrib di Ranukumbolo. Sama Bang, kita nanjak kan di Ranukumbolo, di atas kan ada pos 4. Itu nanjak, aku diem, anjingnya juga diem Bang. Sampai pokok ketika kita diem kita jalan. Tapi anehnya di apa namanya, di tanjakan mau ke pos 4 dia selalu menggonggong lantang gitu loh Bang. Terus kita sampai pos 4 tiba-tiba dia lari ke hutan. Ya nggak tahu sih. Jadi diantar sampai pos 4 sama anjing itu. Mungkin aku kan waktu itu nggak punya apa sama anjing itu. Cuman Pak Torang yang apa namanya yang bilang ke aku. Kita tadi diselamatkan anjing itu, ya kan nggak tahu kan Bang ya. Sahabatnya kan sama kayak lau kan burung ya. Aku belum pernah kejadian seperti itu. Lau, jadi kalau lau biasanya kalau nyasar ada burung. Ya ngikutin burung loncat. Intinya aku sampai sekarang lau itu nggak apa namanya Bang, nggak ada masalah pendakian. Ya mudah-mudahan enggak. Udah jangan loh, biar nggak Bang ngopi dulu Bang. Ya. Kejadiannya itu aja pas sama Pak Torang itu di situ. Sebenarnya sama Pak Torang itu kita itu rombongannya itu ngecamp dulu Bang di Ranukumbolo. Kenapa kok kita itu akhirnya turun? Waktu itu kasihan aku lihat Pak Torang mau turun turun sendirian dari Ranukumbolo karena sudah janjian besok paginya Bang. Dia kan dokter di Dr. Sutomo, dokter spesialis. Akhirnya ya nemenin.
sama satu teman dari rombongan sendiri. Jadi anak 3 yang turun. Akhirnya dari Kumbolo itu turun akhirnya Bang, malam itu juga Bang. Terus nyampe di sebelum apa itu ya? Di sebelum pos 3 tadi Bang. Kalau sekarang udah ada jembatan merah Bang. Yang bagus itu loh. Pos 1 menuju pos 2. Masa enggak Bang, masih ke merah, atas kan? Lah. Sekarang itu ada jembatan merah. Dulu nggak ada. Dulu kayak di atas itu bekas air gitu loh. Iya, itu kan kenapa dibuat jembatan karena longsor. Oh, longsor gitu. Nggak rawan longsor makanya dibuat jembatan. Di situ sudah anu Bang, apa namanya itu sudah malam memang. Waktu itu aku sama teman-teman ngerasa nggak enak mau melangkah di situ kok kayak kabut gitu Bang. Jadi turun tuh berlima ya? Enggak, bertiga. Oh, temannya masih di Ranukumbolo. Ya? Baru besok paginya mau turun. Soalnya capek katanya gitu menikmati Ranukumbolo lagi kan gitu. Akhirnya aku turun cuma 3. Waktu itu dari kejauhan kok aneh gitu loh Bang. Cuma kabut itu mengumpul di jembatan tadi, jembatan merah tadi. Aku ya kerasa nggak enak sama Pak Tolan sama temen itu. Akhirnya Bang kayak anak kecil Bang. Kita jalan lewat jembatan bergandengan tangan gitu loh Bang. Di bertiga itu. Memang ketiganya merasa Bang katanya ketika aku berada sudah di pos perizinan di bawah itu kayak emang ada hempasan ya Bang dari atas Bang. Ketiga-tiganya itu kerasa Bang. Ya mungkin untung ya kita tadi jalan di situ bergandengan tangan ya itu. Tapi setelah itu terus di pos 2 itu juga cuma aku sih katanya mereka nggak lihat aku aku kan cepet diem. Waktu itu ada bau wangi emang aku lihat itu. Terus menyium bau wangi lah ya. Bau wangi terus di samping kanan itu waduh apa itu genderuwo itu bau besar banget itu Bang. Aku kelihatan sorot matanya itu hitam itu. Aduh, aku tak lanjut aja. Tapi teman berdua nggak lihat? Nggak lihat itu. Aku cerita di base camp. Di base camp. Soalnya apa aku ditanya, Mas Ang, tadi kenapa kok jalannya kok kerasa berat gitu? Kamu tahu nggak? Aku tadi itu lihat apa Bang? Lihat genderuwo lah gitu. Makanya aku langsung jalan itu. Oh makanya Bang gitu. Itu mungkin ceritaku di apa namanya itu di Semeru terakhir itu. Mudah-mudahan besok habis Lebaran ke Lawu ya. Sudah janjian mau sudah deadline harinya itu sudah ditentukan sama rombongan Jogja yang kemarin yang rombonganku sempat yang ketemu di Arjuna diselamatkan. Siap. Ya, obrolan sama Bang Ang. Untung obrolannya santai Bang, jadinya nggak berasa horornya tadi nemuin mayat itu. Enggak. Dan gini Bang, aku makasih loh sudah aku 2 kali ini disambangi sama Bang Awe, aku belum ke sana Bang. Ya nantilah ada waktu, ada sehat, ada waktu, ada rezeki. Ya. Pokoknya 3 poin itu kan ada kemana aja kita bisa. Sebenarnya sih aku pingin itu Bang, belum Ciremai. Ya, nanti kalau ada di sana dibantu dong. Boleh, insyaallah. Tapi paling Desember. Akhir-akhir tahun ini. Soalnya aku muter dulu Aceh, Kalimantan. Oh itu gimana ceritanya Bang yang 30 apa? Oh 30 gunung 30 juz. Jadi sebetulnya sih hataman Quran. 30 gunung 30 juz, 1 gunung 1 juz. Nggak mesti di puncak memang. Yang penting di gunung, entah itu di perut gunung, di leher gunung apapun. Yang penting ke situ. Nggak diwajibkan juga. Enggak. Gue sebutnya kan bukan 30 puncak ya. Tapi 30 gunung 30 juz. Nah, apakah aktivitasnya itu aja? Enggak. Jadi kadang kalau misalkan pas ada rezeki, ada musola yang di daerah situ atau mungkin di gunungnya, di sekitar gunungnya ada yang perlu diperbaiki gitu. Bener. Entah itu sajadahnya kotor, udah rusak, karpetnya udah robek-robek. Ya kalau ada rezeki diganti. Ini aku sebuah kehormatan ini. Aku disambangi sama Bang Awe di jauh-jauh dari sama aja. Nah terus kalau misalkan nggak punya duit, apa yang lo lakuin gitu kan? Ya paling nyikat toilet musola ya. Ngepelin tuh musola, ngelapin debunya. Ya itu sih. Jadi kalau lagi nggak punya duit ya itu yang dilakuin. Yang kalau punya duit gimana? Ya selain ngebersihin juga ya kadang gitu. Bang Awe aku mau tanya. Dan itu ini Mas, maksudnya memang nggak pure uangku pribadi. Jadi misalkan tak bilang kalau misalnya lagi ada duit, kalau misalkan di satu gunung ada yang mau nyumbang gitu misalkan, Bang Awe saya mau dong ikutan mendukung ekspedisi 30 gunung. Kalau misalkan ada orang yang kasih gua duit, tuh biasanya duitnya dipakai buat beli sajadah kayak gitu-gituan. Pokoknya buat perbaikan tempat ibadah lagi. Itu sih.
Bang, gini bang, aku kan ini bang, beneran kan bergerak di bidang sistem informatika, tentang teknologi. Barangkali dari segi ilmu saya itu bisa membantu mensupport dari 30 juz itu tadi. Oh gitu. Barangkali kan gitu. Gini deh. Apa? Gitu. Gue ngerokok dulu nih. Iya, ini kopinya bang. Aman. Ya, aman. Jadi, gue dulu punya website. www.samaweadventure.org. Nah, cuman karena nggak ke maintenance, website itu hilang. Nah, kalau misalkan emang mau coba berdonasi ke ekspedisi dalam bentuk keahlian, bener. monggo sok kalau mau dibuatin website. Jadi orang bisa tahu nanti kegiatannya apa sih, terus sampai kemana sih, terus apa aja, terus dokumentasinya mana, mungkin gue bisa taruh di situ. Kalau di Instagram, di YouTube kan gue nggak detail. Satu, gue nggak bisa ngedit. Nah, itu aku tak bantu nanti. Ya, aku nggak bisa ngedit. Terus gue tuh ekspedisi sendiri naik motor. Oh, sendirian bang? Sendiri naik motor, jadi gue ngambil ini ya, jadi editingnya seala kadarnya si Awe gitu aja. Itu ada estimasi nggak bang? Apa tuh? Pendakian? Iya. Aku sampai Desember rencananya. Jadi Juni ini Sumatera, Juni, Juli, Agustus Kalimantan, September itu Sulawesi, Oktober awal itu Ambon. Nah kalau Papua kan masih KKB nih, nggak tahu lihat nanti kondisinya. Kalau Papuanya aman, ya ke Papua. Kalau nggak aman, langsung nyebrang ke NTT, ke NTB, terus ke Bali, ngabisin Jawa Timur. Kalau Bali di mana bang? Bali Agung boleh. Gunung Agung. Nah, paling Jawa Timur habisin, terus balik ke Jawa Barat itu ngambil Gunung Kampung Halaman Cermai. Nah, di Cermai baru mau closing rencananya di Gede Pangrango. Aku Gede Pangrango sudah bang, Cermai aja. Berarti yang ke JUS 29. 29 nanti aja kontak-kontak. Ya teman-teman, jadi itu aja sih. Kalau mau ada yang mau bantu support, monggo sok bisa DM langsung ke Samawe atau komen di YouTube juga langsung. Sudah aku bang. Ya gimana caranya mau berdonasi? Ya kan. Termasuk besok tanggal 20 itu di Gunung Slamet via Permadi. Itu ada penggantian sajadah, terus pemasangan lampu LED itu untuk yang panel surya. Pemasangan lampu untuk di musola, terus sajadahnya diganti yang baru. Terus insya Allah kalau ada rezeki juga masang tali pengaman untuk jalur summitnya, kan rawan tuh. Itu rawan itu. Nah, itu mau masang tali pengaman, tali penanda lah gitu, bukan pengaman, tali penanda biar orang jelas jalannya di jalur itu aja. Insya Allah tanggal 20 Mei besok. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikut join buat aktivitas itu, monggo di tanggal itu. Ini aktivitas dari Bang. Dan itu yang berdonasi duitnya juga bukan dari duit gue pure, artinya ada teman-teman peserta trip gue yang ikut berdonasi. Mas, saya beliin sajadah, bahkan sajadahnya tadi pagi nyampe di rumah gue. Terus gue order cat fosfor. Jadi kalau dari Puncak Slamet itu kan nggak jelas, jalannya lebar, jadi orang bisa disorientasi medan di situ. Mudah disorientasi medan, artinya orang itu gampang tersasar pada saat kondisi turun. Nah makanya insya Allah nanti juga kalau cukup rezekinya juga beli cat fosfor. Cat fosfor itu nanti akan ditandain di batu. Bentuknya tanda panah gitu. Kenapa kita di batu? Soalnya kalau pasang plang susah, harus ngecor segala macam. Soalnya itu batuan lepas, kerikil, pasir di situ jalurnya. Jadi nanti cat fosfor orang kelihatan warnanya kuning gitu kan, trelep-trelep gitu. Nggak dibilang vandalisme tau nanti kalau di batu? Iya, tergantung manfaatnya sih Mas, vandalisme. Gitu. Artinya itu kan dibuat karena terpaksa. Terpaksanya kita kalau masang angkor, kita butuh cor dan butuh dalam, soalnya itu pasirnya terus. Nah, kita masang ke nulis di batu padat, dan itu hanya panah kok, logo panah. Artinya biar orang nggak nyasar gitu sih. Asik sekali Bang Awe, di sini kan banyak pendaki Bang. Kalau dengar ini aku yang host ini kayaknya Bang. Ya nggak apa-apa kan, kita ngobrol aja. Sharing kita Bang ya. Iya. Dan banyak pendaki Bang, kalau lihat apanya ekspedisinya Bang Awe sangat-sangat menarik. Kalau bagi saya pribadi kan aku ingin membantu dengan teknologi, dengan kalian. Mangga. Siapapun yang mau berkontribusi silakan. Kalau teman-teman pasti dengan meskipun saja mungkin teman-teman juga banyak yang tertarik. Jadi ada nih di teman-teman di luar daerah yang Bang kalau lewat Lampung istirahatnya di rumah saya. Bang lewat Palembang istirahatnya di rumah saya. Bang kalau ke Jambi istirahatnya di rumah saya. Itu kan sama aja ngebantu. Misalkan gini, gue pakai duit gue sendiri.
gue jalan, kalau nggak nemu pom bensin, gue kan sasarannya pos polisi atau pos armet lah gitu kan. Itu buat tempat tidur, numpang istirahat lah. Setidaknya biar kendaraan gue tetap aman gitu kan. Kalau parkir di kantor polisi atau di tempat armet kan aman. Kalau hotel kan bayar. Kalau di Jawa Timur nanti ada yang di singgah enggak? Ya, kalau Jawa Timur emang banyak. Kemudian nanti kesini lagi ya kan, Arjuno kesini. Itu termasuk 30 juz. Termasuk Arjuno. Nah, itu kontak kita. Nanti Siap. kan teman-teman dari Pandaan ini. Boleh. Terus teman-teman pendaki juga banyak yang hanya pengen ikut serta, bang, gue ikutan dong. Jadi cuma ikut ngawal. Oh, ikut ngawal gitu. Gue naik, dia ikut naik. Ada yang ikut mau, bang, saya mau dong baca sekian, 1 ayat, 2 ayat boleh, 1 surat silakan. Atau cuma nemenin doang sambil ngopi-ngopi silakan. Gitu aja sih, Mas. Nah, sebut teman-teman pendaki juga banyak yang hanya pengen ikut serta, bang, gue ikutan dong. Jadi cuma ikut ngawal. Oh, ikut ngawal gitu. Gue naik, dia ikut naik. Ada yang ikut mau, bang, saya mau dong baca sekian, 1 ayat, 2 ayat boleh, 1 surat silakan. Atau cuma nemenin doang sambil ngopi-ngopi silakan. Gitu aja sih, Mas. Nah, sebetulnya ekspedisi kayak gini mungkin juga ada yang satu brand besar kan ekspedisi 28 gunung kayak secara serempak segala macam. Ya sah-sah aja dan itu bagus kan. Itu juga kan salah satu yang menginspirasi mungkin gitu kan. Ekspedisi-ekspedisi lain juga banyak gitu. Jadi gue rasa segala apapun aktivitas ekspedisinya kalau bentuknya masih ada baiknya ya nggak apa-apa lah jalanin. Toh misalkan Xiaoyi sendiri cuman gini doang ya punten. Pakai motor sendiri, pakai duit sendiri, ya ala kadarnya juga buat sendiri, hasilnya buat sendiri. Kalau nantinya ada manfaatnya buat orang lain, ya berarti kan rezekinya gua. Ternyata apa yang gua lakuin bermanfaat buat orang. Mudah-mudahan ada seseorang lagi yang punya kemampuan secara finansial besar, punya tim yang baik, bagus, pokoknya keren. Mereka buat lagi yang lebih besar, lebih bagus, terus mereka jalan lagi kan. Siapa yang dirugikan? Nggak ada yang dirugikan. Yang malah yang diuntungkan kan teman-teman kita yang disamperin. Barangkali nanti setelah 30 juz nanti ada pihak sponsor gitu, Bang. Amin. Mudah-mudahan lah gitu aja. Karena kan sifatnya kan baik kan itu. Tujuan kita kan baik. Ya, cuman kan ya susah sih ngomongnya. Baik itu memang, tapi kalau sponsor kan biasanya nih, Mas. Kalau sponsor itu kan sebuah produk jualan lah ya. Artinya jika mereka memberikan sesuatu ke gua gitu atau ke siapapun, mereka kan minta feedback. Iya, pasti. Ya kan, entah itu bentuk konten atau apapun. Nah, sedangkan gua pasti akan ngomong, gua tuh ada keterbatasan keahlian. Ngedit video gue nggak bisa, kayak gitu. Jadi hasilnya pasti jelek. Itu yang gua nggak berani. Kenapa nggak Bang? Nggak ngambil relasi teman-teman gitu? Iya kan nggak punya duit. Sekarang kalau gua ngajak orang yang jago, pekerjaannya memang itu gua aja, terus mereka nanti nggak kerja. Ya kan sekarang Bang Awen kenal aku. Iya kan jiwa pedagang, nggak mungkin lah aku ngasih Bang Awen, aku udah segini buat dari video, nggak mungkin lah. Iya kan kita nggak pernah tahu orang, Mas. Maksudnya gitu. Gua lebih defense lah untuk hal-hal kayak gitu. Aku orangnya bukan seperti itu, Bang, welcome aku. Amin. Kalau aku kan gini, aku membuat karya itu dilihat orang suka itu sebuah kebanggaan sendiri. Katakanlah Bang Awe minta edit ke aku ya. Terus nggak usah, Bang. Tapi editan itu dipakai Bang Awe dan dilihat oleh orang itu sebuah kebanggaan sendiri, Bang. Bagi itu saya. Logo iya pasti. Logo yang ekspedisi 30 juz itu belum ada logonya. Belum ada Ada logo lama, cuman udah gue buang, udah nggak gue pakai logo itu. Karena gue nggak mau jadi perdebatan lah, logo itu gue buang. Iya. Sekarang gue pengen punya logo baru. Dan gue nggak bisa ngedit, nggak bisa bikin, nggak bisa ngedit kayak gitu. Nah, beneran mungkin aku bisa nyupport dalam hal kalian seperti itu, Bang. Gitu. Sip tuh, ini salah satu bentuk support. Nggak mesti duit, nggak mesti apapun. Doa juga udah cukup kok. Doain gue baik-baik, doain gue sehat-sehat. Setahun, Mas, naik gunung. Ya nggak setahun ya. 7 bulan berarti kan. 7 bulan gue harus sudah selesai ini gitu. Nah, barangkali nanti tak promokan ke tim Pandaan juga kan banyak. Siap. Barangkali teman-teman tertarik gitu. Nanti pas di Jatim mungkin teman-teman ada yang mau ikut, mau ngawal gitu. Ya nanti pasti. Tadi sebelum jauh-jauh hari
mau ke ekspedisi jos berapa ke gunung di sana Jawa Timur dekatku, kabari bang, kita supaya ada persiapan kan. Ya paling balik lagi ke Jatim itu sekitar Desember sih mas, mudah-mudahan Lama bang ya? Taman Nasional nggak tutup. Ya gue sih terhentinya tuh karena mungkin Taman Nasional tutup, itu aja sih. Iya kalau biasanya kalau apa namanya tuh Rinjani kan juga ditutup. Mm-mm. Terus Semeru Nah, kenapa awal gua ngajar? Januari kan tutup. Ngejar Desember karena 1 Januari itu pasti gunung pada tutup kan. Iya, kebanyakan ditutup. Jadi gue menghindari bulan itu biar pendingnya nggak terlalu jauh. Itu sih bang, thank you sebenarnya Aku supportnya. juga thank you. Ya. Sudah bermain ke sini aku 2 kali disewani loh sama Bang Awi ini. Ya. Suhu gitu loh. Suhu dingin. Kalau sekarang kan suhu gitu. Suhu dingin. Teman-teman, itu obrolan santai gue sama Bang Aang. Jadi ya karena satu cerita itu kita nyambung, connecting, akhirnya silaturahminya terjaga dan alhamdulillah dikasih rezeki lagi buat bisa silaturahmi ke sini. Thank you Bang, udah dijamu. Ya pokoknya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton obrolan kita berdua. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua obrolan kita ya Bang ya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.